learn atau kita semua akan belajar tentang topik ini dan hopefully kita akan belajar yang terbaik. Oke, hari ini bersama kita, bersama Miss Mega, ada Pak Teguh. Oke. Siapa Pak Teguh? Oke. Pak Teguh Lesmana, MC, psikolog. Beliau adalah dosen lecturer dari Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan. Dan beliau menikah, sudah ada putra-putri Pak? Sudah ya, nanti mungkin bisa share. Lalu kemudian beliau sudah mengajar dari tahun 2017 sampai sekarang. Kalian lahir tahun berapa? 2010 dari 2011. Jadi mereka baru 7 tahun Pak ketika Bapak udah mulai mengajar. Right? Kemudian Pak Teguh ini educational background-nya dari Universitas Tarumanegara untuk S1, lalu kemudian master degree di Universitas Tarumanegara dan sekarang sedang mengambil doctorate ya. Lagi S3. Right. Okay, so everyone siapkan catatan kalian. Nanti kita juga ada question and answer. If you want to ask, bisa langsung tanya what to do. Buckle up your stuff and get ready. Okay, kita welcome Pak Teguh. Thank you. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat senang sekali hari ini bisa hadir bersama kalian di sini. Ini juga pengalaman pertama saya hadir di Sekolah Dian Harapan, gitu ya. Jadi salam kenal semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya bukan bullying, tapi jadi anti bullying, gitu ya. Ada antinya di depan, cuma saya lupa memasukkan, gitu ya. Nah, kalau kita mau ngomongin tentang bullying, kita harus tahu dulu bullying itu apa sih? Kalau di Indonesia kan itu perundungan itu apa sih, gitu ya. Tadi juga sempat dibahas, ya. Gimana? Bisa nggak ini? Klik. Tidak muncul. Kurang dekat. Next. Oh iya, kebanyakan. Oke. Kebanyakan. Kiri. Gimana ini? Oke, sip. Maaf ya. Jadi gini, tadi sempat dibahas tentang bercanda, ya. Mungkin dari kalian ada yang bilang ini cuma bercanda, gitu ya. Tapi ketika kalian rasa itu bercanda, ketika kalian melakukan itu ya, pertanyaannya yang pertama itu adalah ketika kalian berusaha untuk melucu, gitu ya, apakah orang lain juga merasa itu adalah hal yang lucu? Gitu. Itu satu, gitu ya. Mungkin dia bilang, yang lain juga ngerasa itu lucu kok Miss, nggak ada masalah, semua juga ketawa gitu. Oke, itu mungkin kalian rasa bercanda gitu ya. Pertanyaan kedua, apakah orang yang diajak bercanda atau dijadikan bahan lelucuan itu merasa juga itu adalah hal yang lucu? Gitu. Merasa hal itu juga tidak? Nah, mungkin dia tidak merasa begitu, makanya tadi melapor gitu. Saya dibeginiin Miss, saya dibegituin gitu. Ya, berarti ketika ada pihak yang merasa itu tidak lucu gitu ya, maka apakah itu masih bisa dianggap bercanda gitu? Apa itu udah mengarahnya ke perundungan atau bullying gitu ya? Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting nih, apakah subjeknya itu yang kalian jadikan bahan lelucuan itu merasa tersinggung atau terhina? Apakah dia di sini merasa kayak dia dipermalukan gitu? Nah, ketika subjek atau teman kalian merasa mereka dihina atau dipermalukan, itu udah bukan bercanda lagi namanya, ya. Itu udah bisa mengarah ke perundungan atau bullying, ya. Kemudian kalau misalnya ini memang bercanda, seharusnya ada timbal balik. Yang keempat ya. Jadi kalian ajak dia bercanda, lu bodoh banget sih kayak gitu aja nggak bisa. Terus dia bilang, lah gue bodoh, enggak lu yang bodoh kali gitu. Dia bisa nimpalin balik gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa nimpalin balik, dia cuma kayak diem aja, kayak nggak merasa berdaya, kemudian diomongin apa aja diem aja gitu ya. Nah berarti udah nggak ada timbal balik bercanda antara satu sama yang lain gitu. Itu bukan bercanda lagi, itu jelas kayak mengarah pada bullying gitu ya. Nah,
Ini sudah banyak kasus ya, kalau kalian cari di berita di internet gitu ya tentang bullying ya. Eh, ada yang di sini viral ya, karena sekarang udah ada internet. Kalau dulu mungkin bullying ini nggak viral sekarang karena internet masih belum terlalu luas pada zamannya saya saat itu ya, waktu saya masih di masa SMP ataupun SMA masih belum terlalu viral banget gitu, belum ada TikTok, belum ada Instagram yang bisa memviralkan gitu ya. Tapi sekarang ini di zaman media sosial, internet, perkembangan teknologi gitu ya, itu segala sesuatu bisa diviralkan ya. Ini kasusnya itu adalah 14 Agustus 2023, baru kemarin. Siswa SMA di Depok dibully di toilet ya, dibully di toilet sekolah sampai ada polisi menyelidiki. Nah, ini ada bukti kekerasannya soalnya di dalamnya. Jadi badannya memar ya, ditendang, ditinju, ada bukti, bisa divisum gitu kan. Jadi kalau bullying yang seperti ini bisa dilaporin ke polisi gitu ya. Kemudian juga ada kasus bullying di Jakarta ya. Korbannya dianiaya bergiliran oleh kakak kelasnya. Ini 8 Desember, Agustus, Desember, di tahun ini masih ada kasus bullying gitu ya. Nah, itu masih bisa terlihat gitu ya, buktinya nyatanya gitu ya. Dipukul, ditinju, ditendang, kelihatan semua luka fisiknya. Tapi juga ada luka yang nggak kelihatan, luka psikologis, luka di dalam itu nggak kelihatan ya. Nanti puncaknya apa? Ya, puncaknya bisa ada kasus di sini di Banjarmasin ya, ditusuk teman satu sekolahnya. Jadi korbannya udah saking empetnya sama pelaku bullyingnya ini, dia tusuk temannya di sekolah gitu. Di Banjarmasin ini juga di tahun 2023 gitu ya. Jadi sampai saat ini bullying itu masih ada gitu. Tapi yang saya kasih lihat ini bullying yang masih sifatnya fisikal, yang masih secara fisik kelihatan, bisa dilaporin ke polisi gitu ya. Tapi ada nggak yang nggak kelihatan, yang diomongin di belakang, dijelek-jelekin di belakang, kemudian di satu kelas dikucilkan, nggak diajak ngomong, ada gitu ya. Biasanya sekolah-sekolah itu sulit untuk melihat yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan? Nah, kita makanya akan bahas itu hari ini ya. Ya, jadi bullying ya. Kalau definisinya ya, perundungan itu apa sih ya? Perundungan itu adalah tindakan ya yang tujuannya adalah untuk melukai ya, atau istilahnya berbuat tidak baik kepada orang lain ya, dengan tujuan ya di sini mempermalukan atau menjatuhkan orang itu ya. Kalau bercanda tujuannya seperti ini enggak? Enggak ya, bercanda cuma pengen lucu aja, pengen jadi center of attention, kalian pengen dilihat sama semua teman kalian, ini lucu loh gitu. Jadi kalian pengen semua juga ikut tertawa bersama dengan kalian gitu ya. Karena kalau kalian masih di masa SMP ini pasti masih ada sifat kekanak-kanakannya, masih ingin tertawa, ingin bercanda bersama dengan teman seusia kalian gitu. Ingin mencari sesuatu yang sifatnya lucu dan menyenangkan gitu. Tapi harus diperhatikan yang menyenangkan itu apakah menyenangkan juga untuk orang yang diajak bercandanya ya. Dan ini bisa terjadi karena beberapa alasan sebenarnya perundungan ini gitu ya. Tapi biasanya ya pelakunya itu juga adalah korban bullying di kehidupannya gitu ya. Kenapa dibilang korban? Karena biasanya orang yang melakukan bullying itu karena sebelumnya dia juga sudah dibully oleh orang lain gitu ya. Kalau pada kasus yang tadi saya kasih lihat ya, di mana kakak kelas itu menggilir adik kelasnya untuk dibully gitu ya, itu karena kakak kelasnya itu di tahun sebelumnya pernah juga dibully sama kakak kelas sebelumnya. Jadi kayak istilahnya balas dendam gitu, untuk membalas yang dia rasakan pada saat dia masih junior dulu kepada adik kelasnya gitu. Jadi itu terjadi ya. Nah, tetapi yang lebih hebatnya lagi ya, karena sekarang ini masanya udah teknologi itu sangat berkembang cepat ya. Internet itu ya, itu membuat bullying ini semakin masif
sangat sulit untuk dicegah karena sifatnya anonimitas, ya. Tidak bisa terlihat siapa yang komentar di balik layar gitu ya. Dan juga karena sifatnya anonimitas ya, sulit untuk dipolisikan atau dilaporin. Ya ini kan yang biasanya dikomentarin di internet itu kan pakai fake account atau user name yang lain, bukan user dia yang sesungguhnya. Jadi bullying itu sangat bisa sekali terjadi dengan menggunakan internet gitu ya. Jadi kalau saya perhatiin influencer atau public figure yang lagi tertimpa masalah, itu di sosial medianya, di Instagramnya, atau di Facebook atau di berbagai macam media sosial itu dibully sama netizen, ya. Netizennya itu bisa ngomong segala macam seolah-olah hidupnya itu udah sempurna gitu ya, tidak ada salah di dalam hidup mereka, ya. Karena kecenderungannya itu kenapa mereka suka bully? Ya sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, orang yang suka bully itu sebenarnya hidupnya menyedihkan. Orang itu hidupnya tidak menemukan kebahagiaan, banyak kesedihan, banyak penyesalan, maka dia luapkan pada orang lain. Dia ingin juga orang lain jatuh sedih seperti dia, makanya dia jatuhin orang lain. Begitu, ya. Ya, selanjutnya. Nah, karakteristiknya bullying apa sih? Karakteristiknya sebenarnya di sini sangat mudah terlihat ya. Dilakukan untuk mengendalikan orang lain ya, atau untuk merusak atau menjatuhkan orang lain gitu ya. Dan seringkali tujuannya itu adalah untuk supaya mereka itu keluar dari kelompok gitu ya, supaya jangan lagi berada bersama dengan kelompok pertemanannya, dikucilkan, dibully gitu ya. Jadi katanya ada yang sengaja dia melakukan pembulian supaya anak itu nggak usah masuk sekolah lagi, supaya dia pindah sekolah aja gitu. Saking nggak sukanya sama orang itu, ya. Dan bullying ini menyerangnya itu adalah harga diri, kemudian kayak rasa kompetensi yang dimiliki oleh anak itu, ya, sama kepercayaan pada anak itu, gitu ya. Jadi biasanya orang yang membuli gitu ya, suka menyebarkan rumor, menyebarkan hoax tentang orang yang dibully. Ya, kamu jangan temenan sama dia. Dia orangnya suka ngadu ke bu guru. Nanti kamu diaduin ke bu guru sama dia. Udah nggak usah ditemenin, jauhin aja anak kayak gitu. Anaknya nggak seru, nggak bisa diajak seru-seruan bareng, sensitif, ya, temperamen. Apa-apa diaduin ke guru, apa-apa diaduin ke guru. Nanti yang ada kita jadi dimarahin sama guru. Padahal kita cuma bercanda gitu. Padahal mah bukan bercanda aja. Kalau udah sampai kena mental itu udah nggak bercanda, gitu ya. Dan seringkali korban bullying itu jadinya merasa ya salahnya semuanya ada di dia, gitu. Kenapa dia lahir di dunia ini? Kenapa dia harus bisa seperti ini gitu? Jadi semua disalahkan pada diri dia pada akhirnya. Ya, dan seringkali bullying ini menyebabkan targetnya menjadi bingung dan juga terkucilkan karena merasa semua orang bisa hidupnya fine-fine aja, kenapa saya enggak? Berarti masalahnya ada di saya aja, gitu. Ya. Nah selanjutnya ini ada contoh bullying ya. Di sini bullying itu dibilangnya ada kekerasan ya, kekerasan fisik, physical bullying ya, itu sudah kelihatan ya. Di kepalanya dipegang di tembok atau dia dipukul kepalanya, ditendang ya. Kalau itu terjadi itu udah langsung dianggapnya physical bullying ya. Kemudian ada verbal bullying ya. Dikata-katain, dimaki-maki gitu ya. Terus dihina-hina gitu ya. Dibilang bodoh kamu, nggak pinter, kayak gini aja nggak bisa gitu ya. Berarti kamu emang IQ-nya 0. Kalau IQ kan kalau di bawah rata-rata juga ada nilainya ya, 80, 70 ya. Tapi ini bukan 80, 70, dibilangnya IQ kamu 0 gitu. Parah banget, berarti kayak sangat-sangat bodoh sekali gitu ya. Nah kemudian ada relational bullying ya. Ini relational bullying ini sangat mungkin terjadi ya, di mana pertemanan di dalam satu kelompok itu mengucilkan satu orang itu ya.
diabaikan, kemudian dia nggak dilibatkan dalam berbagai aktivitas kelompok gitu ya. Setiap kali diminta untuk membuat kelompok di dalam kelas, hanya dia doang yang nggak punya kelompok, akhirnya dia dipaksa untuk masuk ke dalam kelompok yang orangnya masih kurang gitu. Kemudian ada cyberbullying yang tadi saya udah ceritakan, ya ini sifatnya sangat sering terjadi, masif ya, karena anonimitas. Jadi semua orang itu bisa ngomong seenaknya gitu ya. Itu sangat membuat korban itu ya tidak berdaya. Apalagi buat kalian yang senang menggunakan sosial media, Instagram, TikTok, dan segala macam ya. Kalau kalian terlalu sering menghabiskan waktu dengan sosial media kalian dan memperhatikan semua komentar yang masuk tentang diri kalian, nanti kalian lebih rentan untuk terkena mentalnya. Karena orang-orang yang suka membuli itu biasanya menggunakan sosial media juga untuk menyerang korbannya, gitu. Jadi gimana kalau begitu? Apa nggak usah pakai sosial media? Ya nggak apa-apa sebenarnya pakai sosial media, tetapi perhatikan apakah sosial media itu sifatnya membuat diri kita bisa bertumbuh atau membuat diri kita jatuh, gitu. Makanya ada orang yang kalau misalnya tertimpa masalah, sosial medianya dinonaktifkan. Atau kalau misalnya di Instagram biasanya saya suka lihat tuh public figure atau influencer, dia lagi kena kasus, setiap post terbarunya komentarnya dinonaktifkan. Karena komentar yang dinonaktifkan itu membuat para netizen yang terhormat itu nggak bisa menyerang mereka gitu ya. Meskipun masih bisa dikirimin direct message, DM tentang berbagai macam hal yang tidak baik tentang diri dia gitu ya. Nah kalian juga bisa memilih opsi itu atau tidak usah terlalu memperhatikan apa yang diomongin tentang diri kalian gitu ya. Next. Nah, jadi sebenarnya kepuasan dari pelaku melakukan tindakan bullying di sini gitu ya, itu adalah hanya sifatnya tuh ingin bahwa si pelaku ini merasa lebih superior, seperti yang saya bilang tadi ya. Dia ingin menunjukkan kalau hidup dia lebih baik daripada korban gitu. Alasannya sederhana sekali gitu ya. Karena sebenarnya orang yang paling menyedihkan gitu ya dan paling memalukan dalam tindakan bullying itu bukan korbannya. Yang paling menyedihkan dan memalukan itu adalah pelakunya, ya. Karena pelakunya itu sebenarnya, gitu ya, tidak bisa apa-apa. Pelakunya itu secara kenyataan itu adalah orang yang sangat rendah harga diri, kemudian rendah secara kompetensi, dia nggak bisa apa-apa. Karena dia nggak bisa apa-apa dan dia juga tidak merasa dirinya berharga, dia menjatuhkan orang lain, gitu, ya. Jadi ingat, kalau kalian sampai ada dihina atau dijatuhkan oleh orang lain gitu ya, kalian ingat bahwa sebenarnya pelakunya sendiri itu bukan orang yang berharga. Karena ketika dia sudah menjatuhkan orang lain atau memandang rendah orang lain gitu ya, sebenarnya dia sendiri juga punya harga diri yang rendah. Ya. Oke. Nah, gimana cara untuk mencegah bullying ya? Jadi di sini itu cara untuk mencegah bullyingnya kalau di sini yang pertama itu adalah kita harus menghargai orang lain gitu ya. Sadari bahwa setiap orang itu berbeda ya. Meskipun dia perilakunya berbeda jangan diperlakukan seolah-olah dia itu adalah orang yang aneh gitu ya. Kemudian juga kita harus membuat orang yang berbeda itu jadi bagian dari teman kita. Jangan dijauhkan gitu ya. Kemudian istilahnya jangan buat kita itu jadi orang yang membuat bullying itu terjadi gitu ya. Jangan suka kayak membuat lelucon atau bercanda yang sifatnya itu menjatuhkan orang lain gitu ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan istilahnya humor ya, atau istilahnya tuh sesuatu yang membuat orang lain tuh merasa bahwa bullying itu enggak keren gitu. Kayak ya kita tertawakan saja. Oh, kamu ngerasa saya bodoh, kamu ngerasa saya nggak pintar. Kalau begitu, kamu yang paling pintar dong, hebat dong kamu, luar biasa. Kalau kamu pintar berarti harusnya kamu udah nggak usah sekolah dong. Saya masih bodoh, makanya saya masih sekolah, gitu. Ya, jadi kayak dibalikin lagi apa yang disampaikan kepada diri kita, gitu ya. Kemudian kita juga harus berani bersuara ketika ada orang lain diperlakukan tidak baik, ya. Dan berikutnya itu adalah
Kalau kalian sudah merasa ini di luar kendali kalian, kalian bisa melapor kepada istilahnya kepada guru kalian, ya. Bukan berarti kalian ini adalah orang yang mengadu-ngadu gitu ya, tapi kalian lapor kepada guru kalian supaya masalah ini bisa diselesaikan, gitu ya. Jadi mengenai hargai orang lain ini ya, meskipun mereka berbeda ini ya, itu sangat terlihat gitu ya pada saat pendidikan anak usia dini gitu ya di PAUD. Jadi kalau anak saya itu sekarang ini umurnya masih 4 tahun gitu ya. Tapi anak saya ini umur 4 tahun ini masih belum bisa ngomong secara lancar. Kemudian kalau diminta untuk mengikuti gerakan di sekolah juga masih sulit mengikuti gerakan di sekolah yang diajarkan gitu ya. Jadi berbicaranya kadang cepat-cepat, kemudian kadang juga kalau diminta untuk mengikuti gerakan olahraga juga susah gitu ya, untuk loncat, untuk menggerakkan tangannya gitu ya. Jadi katanya kalau dibawa ke psikolog gitu ya, anak saya itu menderita yang namanya kelainan visual motorik gitu. Jadi dia itu membuat diri dia tuh sulit untuk mengkoordinasikan gerakan kaki dan tangannya gitu ya. Dan bahkan pada saat dia les balet, dia kan suka balet, jadi dilesin balet. Itu dilesin balet itu dia berbeda dengan teman-temannya yang bisa mengikuti gerakan diem gitu. Dia nggak diem, dia banyak gerak, banyak sana sini. Bahkan kemarin jadi ketua geng. Kan ruangan balet kelasnya ditutup, tapi sama dia dibuka ruangan baletnya, kemudian dia bawa bola keluar ruangan kelas, dan teman-temannya mengikuti dia. Sampai guru baletnya manggil semua anak-anaknya untuk masuk ke kelas. Grace jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Temannya ngikutin semua, ikut keluar gitu. Wah saya pikir, wah anak saya hebat banget ya. Jadi ketua geng, ngajak teman-temannya yang lain untuk keluar ruangan juga gitu. Sampai gurunya kewalahan gitu ya. Wah nggak apa-apa lah, berarti anak saya ini visioner gitu. Dimana dia nggak mau terkengkang dengan berbagai macam aturan yang harus membuat dia mengikuti berbagai macam gerakan yang diminta gitu. Jadi ya tiap anak itu berbeda gitu. Tapi jangan perbedaan itu dibuat jadi bahan olokan kalau menurut saya ya. Dan kalian juga pasti merasa ada teman kalian yang berbeda ya, tapi apakah perbedaan itu harus dijadikan bahan olokan? Nah itu harus diperhatikan gitu ya. Oke. Nah kalian bisa katakan ini pada teman kalian yang kalian rasa jadi korban bullying gitu ya. Ya kalau di sini pakai bahasa Inggris ya, it's not okay with me when bla 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 does that. Jadi ini tidak baik saya rasa ketika saya lihat dia melakukan itu pada kalian. Ya, itu pada kamu gitu pada kalian. Kemudian bisa juga kalian katakan kepada korban teman kalian yang menjadi korban bullying itu, ayo main sama saya gitu. Ya. Kemudian katakan juga kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ya. Dan ada juga bisa dibilang, aku menyesal itu terjadi, apakah kamu ingin dibantu? Gitu, ya. Kemudian, apakah kamu sudah mengatakan ini pada guru? Kalau belum, maukah saya temani untuk mengatakan kepada guru? Gitu, ya. Jadi, ini tindakan yang bisa kalian lakukan kepada korban bullying, gitu ya. Tapi apakah tindakan ini cukup? Ya, kadang belum tentu cukup, ya. Ini saya akan kasih video ilustrasi tentang bullying yang terjadi ya. Kalian bisa lihat videonya. Oke.
Oh my god, it got right on his hand. It's so pathetic. Oh, he's so sad. Is he gonna eat it? Oh my god. Lunch is served, buddy. I appreciate you bringing this to my attention, Raquel. Noah has a, well, history of incidents. Why do the quiet ones always get picked on? We take bullying very seriously. We can't police the internet, of course, but I'll make a report of it. Oh my gosh, I'm so sorry. Hey. Are you okay? Hey, Raquel. Raquel. Kel. Kel. You're kind of quiet. Those kids still bothering you? Hey, just don't let those jerks on the internet get to you. You're lucky. Nowadays, you can just block them. Case closed. Are you okay?
Hey. Are you okay? Man, this sucks. I'm really feeling that one. I know, right? Oke, jadi ya video ini menggambarkan ada orang mau membantu korban bullying, malah dia yang dibully akhirnya, ya. Tapi sebenarnya orang yang dibully itu apa sih yang dirasain? Yang dibully itu biasanya merasa dirinya tuh kayak sampah, gitu. Makanya pada saat tadi di awal cerita itu dia menggambar ada kaleng dan apel yang kelihatannya udah rusak gitu ya. Itu adalah representasi dari orang yang dibully gitu. Orang yang dibully itu merasa mereka tidak diperlakukan kayak manusia. Mereka diperlakukan kayak sampah gitu. Orang yang dibully ya. Jadi pada akhirnya orang yang dibully sebenarnya apa sih yang dibutuhin? Orang yang dibully itu yang dibutuhin itu adalah bagaimana dia diperlakukan kayak manusia gitu, selayaknya manusia. Makanya pada saat ditanyakan, "Are you okay?" gitu, "Kamu nggak apa-apa?" Maka rasa sakit yang dia bawa selama ini itu berangsur-angsur menghilang gitu. Jadi sebenarnya pada saat tadi di awal anak laki-lakinya Noah itu jalan duduk di kursi membawa seperti cairan slime berwarna ungu gitu ya, purple slime ya. Itu sebenarnya bukan cairan slime yang terlihat di dunia nyata, itu adalah rasa sakit yang dialami secara mental yang tidak terlihat gitu ya. Dan itu bertambah, menumpuk ya. Konselornya bilang, kenapa ya orang yang dibully ini selalu orang yang diam? Ya memang karena korban bullying itu dia tidak bisa ngomong dengan sendirinya bahwa dia dibully gitu. Seringkali orang yang diam. Konselor sekolahnya juga bilang, we cannot police the internet. Kita nggak bisa buat aduan soal internet ke kepolisian gitu. Karena itu akan selalu terjadi terus gitu. Nah akhirnya dibawalah keseharian itu setiap hari sampai di rumah pun dia udah mulai nggak fokus lagi. Papanya Raquel bilang, oh kamu masih diganggu, udah diblok aja, sekarang mah udah diblok selesai masalah, nggak ada masalah. Nah dia bloknya berapa banyak orang, ada banyak yang membuli dia dan dia cuma bisa blok beberapa orang saja gitu ya. Tapi di akhir pada saat Raquel dan Noah itu sama-sama bersama menceritakan apa yang dia rasain, are you okay gitu ya, sama-sama nggak okay gitu, nggak ada yang okay dari hal itu. Tetapi dengan dia bertanya, itu rasa sakit yang dialami dia tidak tanggung sendirian, gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah kalian menanyakan keadaan orang yang dibully itu, gitu ya. Dan juga jadilah pendengar untuk orang yang dibully itu, ya. Jika memungkinkan untuk kalian lakukan itu. Jika tidak ya, kalian bisa juga ngomong ke konselor sekolahnya, ya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi di sini ada conflict resolution ya. Jadi conflict resolution ini adalah, di sini kita mau bahas dulu tentang konfliknya ya. Konflik ini adalah kita memiliki perbedaan pendapat, ya, dan perbedaan dalam hal tertentu gitu ya.
dan bullying ya, dan istilahnya pelecehan gitu ya, itu adalah awal mula konflik itu terjadi ya. Dalam situasi tertentu ada baiknya untuk kita menjaga jarak dan menghentikan komunikasi dengan orang atau beberapa orang yang melakukan pelecehan itu. Jadi kalian nggak usah ya ajak ngomong orang itu, atau kalian berhenti untuk berinteraksi dengan orang itu gitu ya. Tapi dalam situasi tertentu konflik juga bisa diselesaikan lewat beberapa cara sederhana ya. Tapi ini bisa terjadi kalau semua orang yang terlibat itu mau mendengarkan ya, dan bersedia untuk memberikan usaha untuk supaya konflik itu cepat selesai gitu ya. Kalau nggak yakin ya minta bantuan orang dewasa ya. Nah, pertama di sini yang perlu kalian lakukan itu adalah kalian kenali dulu masalahnya apa ya. Sebenarnya apa sih masalahnya dan bagaimana masalah itu membuat diri kalian sehari-hari gitu ya. Kemudian juga kalian lakukan komunikasi ya, dan itu sangat penting ketika terjadinya konflik ya, karena biasanya konflik itu terjadi karena ada pihak yang merasa dirugikan. Ya komunikasikan supaya masalah itu tidak melebar kemana-mana gitu ya. Kalian bergiliran, dengarin, dan juga sampaikan apa yang kalian rasakan tentang permasalahan itu ya. Dan juga coba kalian tempatkan diri kalian di sepatu orang itu atau di posisi orang itu gitu ya. Bagaimana perasaan kalian seandainya kalian berada di posisi dia gitu ya. Mungkin itu sebabnya juga dia melakukan hal itu ya. Kemudian kalau misalnya kalian memang merasa bahwa kalian melakukan sesuatu yang sifatnya salah, ya kalian minta maaf gitu. Tapi kalau minta maaf saja masih belum selesai, masalahnya masih tetap diungkit-ungkit, ya udah berarti kalian harus mencari cara lain supaya masalah itu tidak melebar ya. Jadi ada juga compromise ya, yaitu kalian mencari solusi di mana kedua pihak itu bisa bersedia untuk menyetujui solusi yang ditawarkan ya. Kemudian juga lihat apakah solusi yang ditawarkan itu menguntungkan kedua pihak ya. Kemudian mediasi ya, mediasi ini adalah kalian meminta bantuan kepada orang lain yang tidak berkonflik, yang istilahnya orang netral. Kalau di sini kalian bisa minta ke konselor sekolah ya. Jadi minta ke konselor sekolah untuk mencarikan solusi atas permasalahan kalian ya, supaya masalah itu bisa cepat selesai, tidak berlarut-larut ya. Dan keduanya itu bisa sama-sama memperoleh solusi yang optimal gitu ya. Nah, tetapi ini belum next. Oke. Jadi kalau misalnya memiliki kesulitan dalam komunikasi atau tidak yakin dalam menghadapi situasinya, atau apa yang tidak yakin terhadap apa yang harus kalian lakukan gitu ya, kalian bisa mencari bantuan ya. Jadi biasanya konselor itu sangat bersedia untuk membantu mediasi yang kalian harus hadapi gitu ya, karena kalian tuh masih belum cukup matang kalau menurut saya. Jadi kadang kalau kalian berkonflik dengan teman kalian, itu bukannya masalah yang cepat selesai, masalahnya malah makin lebar kemana-mana gitu. Jadi kalau kalian gak yakin bisa menyelesaikan masalah itu dengan teman kalian secara baik-baik, kalian ngomong kepada pihak guru atau konselor di sekolah. Bukannya mengadu ya, bukan artinya itu kalian jadi mengadu atau menyalahkan teman kalian. Enggak, kalian kayak minta dicarikan jalan tengahnya gimana supaya masalah itu cepat selesai gitu ya. Jadi kalau ngomong ke orang dewasa atau ngomong ke orang yang lebih tua, itu bukan berarti artinya kalian itu adalah orang yang sifatnya tuh pengadu atau kalian orang yang payah, bukan. Tapi kalian ingin mencari solusi yang terbaik untuk diri kalian dan juga orang yang berkonflik dengan kalian. Gitu ya. Oke, itu materinya ya tentang anti bullying dan conflict resolution ya. Ini kalian ada dibagikan kuesioner ya. Ya, kuesionernya boleh sambil diisi. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan.
Oh ya, ini adalah bentar terakhir, slide terakhirnya. Jadi ini saya akan share alamat email gitu ya. Seandainya kalian ada pertanyaan atau kalian ada sesuatu yang mau didiskusikan, kalian juga boleh kontak saya melalui email ini gitu ya, untuk saya bantu. Oke, kuesionernya jadi di situ ada pertanyaan tentang evaluasi kegiatan hari ini, ya. Silahkan kalian isi. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan tentang kuesionernya, kalian boleh angkat tangan. Nanti akan dibantu oleh guru untuk dilihat pertanyaannya mana yang kalian kurang pahami, ya. Oke, kalau misalnya kalian ada yang mau bertanya, silakan bertanya sambil mengisi kuesionernya ya. Tapi kalau masih mau mengisi kuesioner juga nggak apa-apa. Oke, para siswa, students, part 1, untuk angket workshop and seminar, please write down your data, your name, your cell number if you have, and then email. And then for asal SMA, you can write down asal SMP, right? Because you're not in a high school yet. Lalu kelas, you can write down yang mana? Lainnya, exactly. So you write down lainnya, grade 7 or 8. Okay? And then you can rate this seminar or workshop starting from sangat puas, sangat memuaskan, memuaskan, biasa saja, tidak puas, sangat tidak puas. Okay? And then hal apa saja yang menurut kamu masih kurang dan perlu diperbaiki selanjutnya? Kemudian kesan yang kamu dapatkan di workshop or seminar. And then if you have other seminars that you feel is important for you, that you really want to know and get, and then for the 6th and 7th, all your answers are correct.
Okay? Miss Mega kasih waktu sekitar 5 menit. 5 atau 10 menit. Right? Setelah itu kita akan lanjutkan dengan question and answer. Ya? If you have any question, feel free to raise your hand and then we will go to you. Right. Okay, 5 until 10 minutes for the questionnaire and then we will continue with the question and answer. Boleh nanti apa namanya ibu pegang kertasnya. Saya bacain terserah. Saya pegangnya bacain ya.
Okay, I've seen some of you have finished. How many of you have finished? Raise your hand. Good job. Tap your shoulder. Right. Okay. Now, dari sisi tengah, silakan kembali semua di tempat duduk masing-masing. 5, 4, 3, 2, and 1. Thank you. Right. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Thank you sudah mengerjakan atau mengisi kuesioner. Silakan dari sisi tengah, pass the paper to your friend. Di sini to your right, and then from here to your left. Okay, nanti teachers di bagian sayap akan mengumpulkan dari teman-teman yang paling ujung. Okay, without any comment, pass the paper to your friend. Oh iya, nggak tahu. Emang kayaknya dimatiin. Nggak. Oh. Oh iya. Mau tanya ini? Oke. Right. Okay, yang paling ujung, have you got everyone? Right, one silent clap. Thank you, very quick response. Nah, sekarang kita akan masuk di sesi tanya jawab. Okay. Nah, ada yang mau bertanya? Raise your hand. I got some treat for you. If you have any, if you want to ask questions. Right. Okay, satu di sini. Thank you. Nanti sebutin pertanyaan kalian dengan jelas. Right. Thank you. Selamat pagi Pak, saya mau Pagi. tanya, kenapa kalau ada kasus pembulian itu selalu jatuhnya ke pelakunya gitu, karena pelakunya itu selalu salah gitu. Karena kan biasanya kalau korbannya itu kan paling awalnya kan pasti korbannya berulah dulu kan supaya korbannya jadi korban bulinya gitu. Tapi kenapa selalu jatuh salahnya tuh ke pelakunya? Oke. Ya, ada lagi? Dah. Thank you so much. One clap for your friend. Right, thank you Pak. Jadi pertanyaannya tadi, kenapa sih kalau perilaku bullying yang disalahin selalu pelakunya? Right. Padahal mungkin korbannya juga ada contribute. Is it something like that? Oke, contribute mungkin ngeselin gitu ya Pak, atau yang lainnya. Silakan Pak Teguh. Oh ya, nanti ya. Jadi mengapa harus pelaku yang selalu disalahkan dalam bullying gitu ya? Bukankah korbannya juga mungkin yang awalnya mulai mencari masalah gitu ya? Dan ini juga sebenarnya pertanyaan berkaitan dengan tadi ada yang bertanya pada saya, konsekuensinya apa sih untuk pelaku yang melakukan bullying gitu? Oke, yang pertama tadi, mengapa pelaku yang selalu disalahkan ya? Sebenarnya ini bukan mencari salah benar ya, tetapi kalaupun pada awalnya yang membuat masalah itu adalah korban bullyingnya, kayak dia ngeselin di kelas atau suka jailin temennya atau suka membuat onar di kelas gitu ya. Apakah kita juga harus memperlakukan hal yang sama kepada dia gitu ya? Apakah kita juga harus membuli dia sampai dia tidak bisa apa-apa lagi, tidak berdaya gitu ya? Mungkin pada awalnya ketika dia sudah berbuat salah,
yang membuat semua orang di kelas itu kesal dan satu kelas itu melakukan perundungan kepada dia gitu ya. Dan dia sudah he learn his lesson gitu ya. Udah cukup dia merasakan apa yang dia tabur ya. Dia tuai, dia sudah merasakan itu ya. Enough is enough gitu ya. Kita tidak perlu memperpanjang lagi bullying itu gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita perpanjang kita tetap melakukan itu gitu ya. Berarti kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita tentang cinta kasih gitu. Karena di sini kalau kita melihat Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself, ya. Jadi kalau Indonesianya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya. Bayangkan pada saat Tuhan Yesus dihina, ya, diperlakukan tidak adil, dicaci maki gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tetap mau memikul salib itu, menanggung dosa manusia untuk menyelamatkan kita semua gitu. Bukankah berarti kita itu adalah arti dari apa yang sudah Tuhan selamatkan gitu. Oleh karena itu, ketika kita melakukan pembulian gitu ya kepada korban yang awal mulanya memang memulai masalah itu, berarti kita tidak mengasihani Tuhan Yesus. Gitu. Karena sebenarnya ajaran Tuhan Yesus itu adalah tentang kasih. Jadi ketika kita melakukan bullying kepada korban yang memang semula dia yang menjadi penyebab masalah, wajar dia dibully gitu. Kalian merasa itu wajar gitu. Tapi berarti kalau kita melakukan itu, apa bedanya kita dengan orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus? Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan pembalasan apapun itu kepada orang yang memulai masalah itu gitu. Kita kasih tahu baik-baik dan juga dimediasi dengan guru sekolah ya kalau bisa ya. Karena biasanya kalau kita sendiri yang memberikan pengadilan kepada teman kita yang melakukan kesalahan itu, jatuhnya nanti teman kita pasti yang melakukan kesalahan itu akan jadi bulan-bulanan gitu. Jadi korban bullying berikutnya. Yang sebelumnya dia tadinya pelaku, jadi korban juga akhirnya. Which is not good. Apapun alasannya, bullying itu tidak baik ya. Jadi yang tadi kamu katakan bahwa kenapa harus selalu pelakunya yang disalahkan padahal korbannya juga memulai, ya karena baik pelaku dan korban gitu ya, itu tidak boleh dibenarkan apapun yang dia lakukan ke depannya kalau dia itu sifatnya untuk membuli orang lain gitu. Jadi bukan siapa yang salah siapa yang benar, tapi tindakan bullying itu harus dihilangkan. Karena itu tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus tentang cinta kasih. Tentang mengasihani sesama kita manusia. Jadi kalau kalian sayang Tuhan Yesus, tapi kalian masih melakukan bullying kepada orang lain, karena kalian rasa orang itu pantas mendapatkannya, berarti kalian gak menyayangi Tuhan Yesus. Gitu. Karena kalau kalian menyayangi Tuhan Yesus dan mencintai Tuhan Yesus, kalian akan tidak melakukan bullying itu. Konsekuensinya apa untuk orang yang melakukan bullying? Konsekuensinya dia akan merasakan kekosongan di dalam hati dia. Dia tidak akan pernah merasa enough. Dia akan selalu merasa terkucilkan dan merasa diri dia perlu diisi lagi dengan membuli orang lain. Itu juga tidak baik. Ya, oke, itu dari saya. Thank you Pak Teguh. Oke. Apakah menjawab pertanyaan? Oke, jadi ya mungkin kita atau kalian ada juga rasa kesel-kesel ya. Di group work atau di kelas Pak, jadi kalau wah ini jadi beban nih gitu ya, atau ini kok nggak contribute gitu ya, lalu mulai ada semacam kemarahan yang escalate, yang memuncak, kemudian ya tadi terus ngajak temen-temennya gitu ya. Nah when that happens, lalu sebetulnya ketika ada problem seperti itu ada solusi yang lebih baik ya Pak ya. Right, because in life
dalam hidup kita nggak akan lepas dari konflik, terutama konflik dengan tidak hanya dengan diri sendiri ya, tetapi dengan sesama manusia gitu ya, dengan keluarga, dengan teman-teman. So better learn tadi how to resolve the conflict, right? But that's really a good question. Jadi kalau ketemu ada orang-orang atau teman-teman yang sulit gitu ya, atau bikin kalian marah atau sedih, do something about it. Tadi Pak Teguh agak sampaikan identify the problem, kemudian communicate ya Pak ya. Talk. Jadi talk to the person langsung, itu that's the first suggestion. Ya. Gimana nih kita ada project seperti ini berdua, right? And then kita udah bagi tugas. Then I have done my part. What about you? Right? Do you have any problem? Dan pertanyaan hari ini I want to take out atau I want to highlight nih. Tadi yang dari film, ada yang bisa continue? Are you? Okay, everyone say, are you? And together, 3, 2, 1. Right. Are you okay? Nah, kalau ada yang jawab no, guys, there is no coincidence ya Pak ya. Ketika ada teman yang bisa bilang, no, I'm not okay. You are chosen, ya, to help, not to bully, right? Okay, so that's it. Are you okay? Ada pertanyaan yang selanjutnya? Good. Siapa duluan? Okay. Kalau ada rumors yang menyebar tentang kita harus ngapain? Thank you. Kalau ada rumor yang buruk, apa yang harus kita lakukan, Pak? Jadi rumornya ini kita harus tahu dulu sih sebenarnya rumornya itu tentang apa. Kemudian kita cari tahu siapa yang ngomong tentang rumor itu. Jadi siapa yang membicarakan itu pertama kali dan siapa yang menyebarkan gitu ya. Intinya komunikasi, seperti tadi kan conflict resolution kan. Komunikasi, kemudian jelaskan tentang kesalahpahaman itu gitu ya. Siapa tahu sebenarnya rumor itu juga kayak menjadi feedback untuk diri kita. Siapa tahu ternyata ada kesalahan yang gak kita sadari kalau itu salah. Siapa tahu itu bisa jadi masukan untuk diri kita. Tapi kalau misalnya rumor itu sifatnya sudah mulai kayak tidak terkendali, banyak orang kayak ngomongin jelek tentang diri kita, intinya kayak hoax gitu ya. Kita bisa minta bantuan kepada guru atau kepada orang dewasa untuk membantu kita dalam mengatasi rumor yang menyebar itu gitu ya. Intinya di sini kita harus saling menjaga sih kalau menurut saya ya. Tadi karena membicarakan orang lain di belakang itu juga membuat jadinya kayak gosip, dan gosip itu bisa membuat orang itu jadi kayak nggak enak lama-kelamaan gitu. Jadi kamu jangan coba tackle masalah itu sendirian. Kalau kamu nggak merasa bisa, kamu coba konsultasikan kepada guru. Nggak ada salahnya juga ngomong sama guru, karena itu adalah tugas dari sekolah, yaitu menjadi orang tua kedua kalian di luar rumah kalian gitu. Jadi wajar untuk kalian ngomong kepada orang dewasa untuk supaya masalah kalian bisa teratasi. Jangan kayak mikir, ini cuma saya doang yang kayak gini, nggak usah saya ngomong, ngapain saya ngomong gitu. Jangan gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Kalau misalnya kamu tahu siapa yang nyebarin, ya kamu coba ajak ngomong dulu. Ini salah pahamannya di mana gitu. Komunikasikan dulu. Kemudian cari jalan tengahnya. Masalah kamu di mana sama saya? Apakah karena kamu ngerasa saya nggak bisa ngerjain tugas, jadi kamu nyebarin kemana-mana bahwa saya ini adalah orang yang malas?
nggak bisa ngerjain tugas, jadi nggak usah temenan sama saya. Apakah karena itu? Ya, saya jelasin. Saya bisa mengerjakan itu pada waktu itu seperti ini. Tapi kalau kamu merasa hasil kerja saya kurang bagus, ya mungkin kita bisa komunikasikan supaya saya bisa lebih bagus gimana, gitu. Jadi jangan kayak dijelek-jelekin di belakang, dibilang, dilabel, kerja kelompok sama dia nggak enak, dia males, dia ngerjainnya nggak bener. Nanti yang ada kita kerjain semua bagian kita sendiri, dia nggak kerjain apa-apa, gitu. Nah, itu coba komunikasiin dengan orang yang nyebarin rumor. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu siapa yang nyebarin rumor, ya kita coba konsultasi kepada guru juga, gitu. Ini gimana ya solusi baiknya, gitu. Ya, okay. Right. Thank you. Okay, one clap for your friend. Right. Ada pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan ada kita jarang ngobrol sama orang itu, tapi orang itu ngomongin kita di belakang, itu awalnya itu kenapa ya? Thank you. Jadi kalau kenapa ada orang ngomongin kita di belakang? Padahal kita jarang ngobrol sama orang itu. Okay. That's the question. Silakan Pak Teguh. Ya kalau orang bilang sih memang nature-nya manusia itu kan apa ya namanya adalah orang yang berdosa, makhluk yang berdosa. Jadi memang sangat mudah untuk melakukan sesuatu yang kayaknya tuh kita juga bingung kenapa dia melakukan itu gitu, alasannya apa gitu. Tapi ada kemungkinan ya kenapa dia ngomongin kamu di belakang padahal kamu nggak ngomongin dia. Mungkin saya nggak tahu. Mungkin kamu pernah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan dia, mungkin ya, atau ada perilaku kamu yang dia nggak suka, makanya dia jadi ngomongin kamu di belakang, gitu ya. Tapi apapun itu, ya kamu tetap apa ya namanya, selama kamunya nggak ada masalah ya, kamunya nggak merasa terbebani perasaannya, nggak merasa pusing gitu ya, kamu tetap play it cool, tenang gitu ya. Kemudian kamu ajak komunikasi orang itu. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa diajak komunikasi, dia menutup pintu komunikasi dan tetap ngomongin kamu di belakang, ya kamu boleh libatkan kepada orang dewasa atau orang tua atau guru untuk ke guru dulu sih kalau saya bilang, ke konselornya dulu tanya, saya nggak tahu masalah saya apa sama dia, tapi dia selalu ngomongin saya di belakang. Saya udah coba ngomong sama dia, tapi dia juga nggak mau ngomong sama saya. Nah, siapa tahu guru atau konselor itu bisa jadi mediator untuk kalian dipertemukan dan dicari solusi bersama gitu. Intinya kalau misalnya kamu nggak tahu kenapa dia ngomongin kamu coba cari tahu dulu, komunikasi dulu. Tapi kalau misalnya komunikasi juga nggak bisa, cari mediator supaya masalah itu cepat selesai. Karena mungkin kamu juga nggak nyaman diomongin terus di belakang, gitu kan? Ya, oke, itu dari saya. Oke, one clap for your friend. Right, next question. Makin banyak nih Pak, ada satu juga antri di belakang. Pak, jadi gini Pak, kenapa ya aku ini kayak pertama kali tuh aku kayak misalnya making fun sama tubuh fisik orang lain, terus habis itu kayak aku nyesel, terus minta maaf, terus dikit-dikit lagi lakuin itu lagi, terus minta maaf gitu, kenapa ya? Kayak ulang lagi. Thank you. Jadi sebetulnya tahu bahwa this is not right ya, tapi kok masih juga melakukan Pak gitu, melakukan minta maaf, terus kemudian melakukan lagi minta maaf gitu Pak. Gitu. Iya, jadi nyesel ya. Jadi sebetulnya merasa menyesal, merasa nggak enak, begitu? Right. Thank you. Oh, itu pertanyaan. Oke. Tadi pertanyaannya itu kalau yang saya tangkap adalah kamu make fun of other people, you said sorry about it, and you are apologize, but you do it again. Jadi udah minta maaf tapi dilakukan lagi gitu ya? Kebiasaan. Oh ya, oke. Ya,
Jadi kalau yang kamu lakukan itu, menurut saya kalau di psikologi itu namanya adalah impulsif. Jadi mungkin kamu masih belum bisa mengontrol dorongan di dalam diri kamu untuk melakukan kayak bercandaan yang sifatnya tuh sebenarnya nggak baik gitu. Tapi itu terjadi lagi gitu. Dan kalau itu terjadi lagi, kenapa itu bisa terjadi? Karena pada dasarnya kita itu by nature ya, itu suka bermain gitu. Kalau menurut saya, kita suka bercanda, kita suka melakukan sesuatu yang menarik perhatian orang lain gitu. Tujuannya apa sih melakukan itu? Pasti untuk menarik perhatian gitu. Iya. Oke. Ya, good. Berarti sebenarnya kamu itu lebih gampang mengungkapkan apa yang kamu rasakan dan pikirkan gitu. Iya. Ya, karena kamu masih belajar. Kamu masih belajar, jadi wajar kalau kamu melakukan suatu kesalahan gitu. Apa? Pardon? Apa karena impulsif itu kata maaf itu udah nggak ada artinya lagi gitu loh. Oh no. Enggak. Gini loh. Pada dasarnya ya, apapun yang kita lakukan sebagai manusia gitu ya, itu wajar untuk kita melakukan suatu kesalahan dan wajar untuk kita minta maaf berulang kali gitu ya. Karena kita masih proses belajar. Jadi jangan sampai kamu merasa nggak ada gunanya saya minta maaf karena saya sudah selalu melakukan kesalahan yang sama berulang kali gitu. Tapi bukan kayak gitu. Kamu salah, kamu minta maaf, itu bagus, nggak salah. Artinya kamu menyadari kesalahan kamu. Ya nggak apa-apa. Manusia itu akan selalu berdosa. Nggak pernah manusia itu tidak berdosa. By nature itu kita akan selalu melakukan kesalahan gitu. Jadi jangan menyalahkan diri kamu sendiri ya. Kalau menurut saya, kamu menyadari kamu melakukan kesalahan itu bagus. Kamu minta maaf juga bagus. Tapi jangan menyalahkan diri kamu lebih dari seharusnya. Kamu merasa, kok saya melakukan kesalahan yang sama berulang kali, kenapa saya begini gitu. Ya, kamu lagi belajar. Proses belajar itu memakan waktu sepanjang hidup. Jadi nggak apa-apa, biarkan proses itu berjalan. Ya. Tapi itu menurut kamu, menurut saya, kamu sudah bagus sekali. Mau menyampaikan dan kamu mau minta maaf. Itu udah bagus. Ya. Ya, satu pertanyaan lagi. Mungkin nanti lewat email ya. Lewat email. Hubungin saya lewat email aja. Nanti saya akan bantu jawab pertanyaan yang mungkin kamu ingin lebih dalam lagi, bisa lewat email. Oke? Kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu. One clap for your friend. Right. One last question. Kalau ada orang yang membuli, jadi pertanyaannya itu, kalau ada orang yang membuli, ada di posisi dibully, ia nggak merasa tersinggung, melainkan melihat sebagai candaan itu, kita responnya itu harus gimana? Yang salah itu sebenarnya siapa? Apakah tertangkap? Maaf, boleh diulang. Oke. Kalau misalnya ada orang yang membuli kita, tapi dia waktu di posisi dibully juga dia menganggap itu sebagai hal bercandaan, dan dia juga kayak nggak merasa dibully atau nggak tersinggung, tuh respon kita tuh harus gimana? Baik, jadi orang yang melakukan itu waktu itu dia nggak merasa itu sebagai bully, yaitu sebagai bercandaan. Nah, respon kita itu harus bagaimana kalau misalnya ada orang yang diperlakukan, maksudnya orang yang melakukan itu diperlakukan begitu ya? Pertanyaannya, oke. Sama pertanyaannya ya, seperti yang tadi di awal sudah diberikan ya. Are you okay? Gitu. Jadi yang kita lakukan responnya adalah
kita menanyakan keadaan dia. Kenapa kita tanyakan keadaan dia? Kan dia udah melakukan itu kepada semua orang, kepada orang lain. Dia memperlakukan orang lain kayak bercandaan. Itu cuma bercanda. Jadi waktu dia diperlakukan begitu, wajar dong untuk dia ya diperlakukan seperti yang dia lakukan kepada orang lain. Tapi apakah itu ajaran Tuhan Yesus? Apakah kita membiarkan orang yang membuli orang lain karena dia merasa itu bercanda, dan akhirnya dia dibully oleh orang lain, dan dia terpuruk? Apakah kita biarkan saja? Apa yang kita lakukan? Kita ulurkan tangan kita kepada orang itu, gitu ya. Jadi akan sangat baik buat kalian semua mempraktekkan untuk bertanya kepada orang yang dibully. Ya, are you okay gitu, ya. Benar tadi katanya ya. Kita itu menjadi orang terpilih oleh Tuhan untuk membantu orang itu ketika kita menanyakan keadaannya. Begitu, ya. Jadi tanyakan keadaannya. Jadi jangan bingung. Tapi kalau misalnya kamu juga nggak berani untuk menanyakan keadaannya, kamu boleh memberitahukan kepada guru atau konselor. Karena biasanya bullying itu jarang sekali dilaporkan kepada guru atau konselor di sekolah. Jadi under the radar, nggak kelihatan. Tapi dengan kamu ngomong, itu juga berarti Tuhan sudah membuat kamu mau menolong orang itu lewat tangan guru atau konselor. Gitu, ya. Semoga menjawab. Oke, thank you. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang penting dan mungkin relate dengan kalian students. So I need your attention. Ini adalah pertanyaan dari korban, Pak. Bagaimana cara kita untuk berdamai dengan diri sendiri atau lepas dari trauma karena pernah memiliki pengalaman menjadi korban bullying? How? Okay, how? That's a good question, ya. Jadi ketika kita sudah pernah disakiti dan kita sudah menjadi korban gitu ya, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa melepaskan rasa trauma itu? Tahu nggak apa yang pertama kali saya lakukan ketika saya mengalami masalah? Saya berdoa. Jadi kalian berdoa dulu kepada Tuhan, ya. Kalian minta pertolongan kepada Tuhan tentang apa yang kalian alami. Karena apapun masalah manusia di dunia, ya, itu Tuhan akan menolong, ya. Dan mungkin pada saat kalian berdoa, jawaban itu nggak langsung muncul, atau rasa terbebani dalam diri kalian tidak langsung hilang begitu saja gitu ya. Mungkin caranya adalah kalian bisa juga bercerita kepada orang tua kalian, diskusi atau curhat kepada orang tua kalian. Jangan ditanggung sendirian rasa beban di dalam hati kalian itu, rasa trauma di dalam diri kalian itu. Karena itu susah untuk hilang gitu. Ya. Atau kalian kalau mau coba, ya, ada juga sarana media art therapy. Tahu nggak, di toko buku itu ada suka namanya coloring book for stress. Untuk remaja, untuk orang dewasa. Ada loh buku terapi mewarnai, ya, yang isinya itu adalah berbagai macam gambar yang bisa kalian warnai dengan spidol, pensil, atau krayon, atau apapun itu. Ya. Karena coloring book for stress itu bisa juga meredakan rasa trauma atau rasa perasaan kalian yang terluka itu gitu. Jadi kalian tuangkan ke dalam warna gambar yang ada di halaman itu gitu. Apa itu langsung bisa terasa efeknya? Mungkin enggak, tapi kalian lakukan itu secara rutin, nanti lama-kelamaan perasaan kalian akan berangsur membaik gitu ya. Tapi tetap saran saya yang pertama, ketika kalian sedang sedih atau sedang terluka, doa kepada Tuhan, cerita kepada Tuhan gitu ya. Karena dengan itu kalian juga bisa merasa tertolong. Tapi kalau kalian butuh emosional release yang lebih terasa secara instan atau secara langsung gitu ya. Jadi saya ngelihat waktu lagi sesi video itu ada yang mempraktekkan butterfly hug ya. Jadi butterfly hug itu tadi ada yang saya lihat tangannya udah di dada kayak gini. Jadi udah mengerti ya tentang caranya supaya emotional stress relief itu gimana ya. Jadi dua tangan ya, taruh di atas dada seperti ini. Kemudian tarik napas. Tahan, lepaskan.
lepaskan gitu ya. Jadi kalian tarik napas, kemudian lepaskan napas kalian. Itu untuk meredakan rasa sakit hati atau rasa yang menekan di dada kalian gitu, supaya kalian lebih merasa tenang. Ya, coba deh search tentang butterfly hug. Siapa tahu bisa membantu kalian. Ya, oke. Oke, thank you Pak Teguh. Lalu kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana cara memaafkan? Ada yang tanya saya di ruangan, Miss, I want to forgive him, but it's hard. How? Tentu saja itu susah, karena tidak semua orang bisa memaafkan. Jadi apakah saya harus memaafkan seseorang yang telah menyakiti saya? Ya, kamu harus memaafkan. Tapi gimana caranya? Caranya kamu coba untuk berdamai dengan diri kamu sendiri dulu gitu ya. Jadi caranya itu kalau saya membayangkan adalah kamu tulis semua perasaan kamu di dalam kertas. Jadi sediakan kertas satu halaman ya. Tulis semua perasaan dan pikiran kamu ya tentang orang itu gitu ya. Kamu tulis semuanya ya, yang kamu nggak suka dari dia, yang kamu terima dari dia, di mana semuanya itu sifatnya adalah hinaan, cacian, atau perbuatan yang melecehkan gitu ya. Tulis di kertas, kemudian kamu remas kertas itu ya. Kamu remas kertas itu, kemudian kamu buang ke tempat sampah. Kamu katakan, saya sudah tinggalkan semua yang kamu katakan di masa lalu. Sekarang ini sudah tidak ada lagi maknanya untuk saya. Buang ke tempat sampah. Kalau itu nggak cukup, kamu ambil kertas itu lagi. Bukan ambil kertas itu lagi ya. Ambil kertas yang berbeda, tulis lagi ya apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan. Kemudian kamu remas lagi, kamu buang lagi. Ya. Tujuannya apa sih melakukan itu? Itu adalah tujuannya untuk melakukan afirmasi. Afirmasi, self-affirmation, mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu sudah melepaskan semua sampah yang ada di dalam hati kamu untuk kembali ke tempatnya. Gitu. Karena tempatnya itu memang harusnya di tempat sampah, bukan di dalam diri kamu. Karena kalau misalnya kamu masih menyimpan rasa dendam, rasa marah di dalam hati gitu ya. Mungkin pelakunya senang-senang aja, nggak ada masalah. Tapi kamunya jadi yang masalah di hati, gitu. Jadi kamu lakukan afirmasi diri itu. Berapa kali? 3 kali sehari, kayak minum obat. Pagi, siang, malam, gitu ya. Secukupnya, sampai kamu rasa itu sudah menghilang, gitu ya. Karena ada teori psikologi yang bilang, namanya itu self-affirmation, afirmasi diri, itu akan membentuk mindset kita. Dengan kita melakukan itu setiap hari, misalnya 2 kali atau sekali, atau 3 kali, terserah. Itu nanti akan membentuk mindset kita bahwa kita sudah meninggalkan semua perasaan rasa marah yang kita miliki di dalam diri kita, gitu ya. Ini sebenarnya memaafkan karena orangnya nggak minta maaf ya. Jadi orangnya nggak minta maaf, tapi ya kita tetap masih menyimpan rasa itu di dalam diri kita, gitu kan. Ya udah, caranya seperti itu. Kita lakukan afirmasi kepada diri kita bahwa semua sampah yang ada di dalam hati kita sudah kita buang ke tempat sampah. Gitu. Karena kalau kita masih menyimpan rasa dendam, rasa nggak suka di dalam hati, itu yang ada merugikan diri kita sendiri gitu. Karena rasa dendam, rasa benci itu jadi racun di hati kita. Ya, itu nggak baik untuk selalu dipendam di dalam hati. Jadi lakukan dengan cara itu. Ya. Tulis di kertas selembar apa yang kamu nggak suka, apa yang kamu terima. Kamu remas-remas kertas itu, buang ke tempat sampah. Ya. Lakukan 2 kali atau 3 kali dalam sehari. Kalau masih ada rasa itu, besoknya lakukan lagi. Sampai rasa itu hilang dengan sendirinya. Supaya kamu bisa berdamai dengan perasaan di hati kamu. Gitu. Karena orang itu mungkin gak menyadari kesalahan dia. Dia akan tetap melakukan itu atau dia gak merasa, saya gak salah, saya gak ada masalah. Gitu. Tapi kan yang masalahnya di hati kamu. Gitu. Jadi kamu menyembuhkan diri kamu supaya kamu gak membawa sampah di hati kamu. Gitu. Ya, itu saran dari saya. Thank you, Pak Teguh udah memberikan salah satu teknik ya yang
bisa dilakukan, it's doable, right? Lalu kemudian ini pertanyaan terakhir Pak, untuk kita semua. Tindakan pertama apa sih yang perlu saya lakukan jika mendapatkan perilaku bullying? Oke. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapat bullying ya? Jadi kalau kita tahu pelakunya siapa, ya kita ajak ngomong aja. Memang salah saya di mana? Apa yang membuat kamu melakukan ini pada saya? Ajak komunikasi. Itu kalau pelakunya satu orang bisa diajak komunikasi ya. Tapi kalau pelakunya banyak gitu ya, lebih dari satu orang, 3, 4, 5 orang gitu ya. Kalau kalian berani, ya kalian bilang aja. Kenapa sih kalian melakukan ini pada saya? Salah saya di mana? Kalian ngomongnya tetap santai, tetap cool gitu ya. Terus kalau misalnya dia tetap ngata-ngatain kalian bilang, ya mengapa ini harus dibicarakan seperti ini? Kan bisa diomongin baik-baik. Kita cari solusinya sama-sama. Itu kalau kalian berani ya. Tapi kalau kalian nggak berani ngomong kepada mereka yang membuli kalian, apalagi jumlahnya lebih dari 1, ya kalian ngomong kepada konselor gitu. Kenapa sih harus ngomong ke konselor? Kenapa kita nggak ngomong ke teman kita aja yang lain supaya kita mencari masa untuk melawan mereka? Ya kalau temennya mau ngebantuin kalian. Kalau temennya nggak mau ngebantuin, temennya nggak mau ikut campur, nanti takut dibully juga gimana? Nah kalau kayak gitu ya harus libatin orang dewasa supaya kalian nggak sendirian. Ya, karena konselor dan guru di sekolah ini bisa jadi orang tua untuk kalian juga selama kalian sekolah di sini. Jangan pernah takut untuk bercerita. Oke? Right, thank you Pak Teguh. Nah kita ada, thank you for the question. Nanti ada Miss Mega akan sharingkan alamat email ya Pak Teguh ya, untuk kalian jika mau konsultasi lebih lanjut. Nah satu hal sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya mungkin mau bagiin ini ya buat pertanyaan yang tadi saya udah terima ya. Oh oke, thank you tadi. Buat yang tadi pertama. Terima kasih ya. Ya. Mana ya tadi? Oh yang tadi mana? Ini ya. Ya tadi siapa lagi yang bertanya di belakang ya? Oh ya di belakangnya, di belakang dulu. Ini yang di belakang tadi. Yang paling belakang yang bertanya. Wow. Oke. Ya. Right. So. Ya terbatas ya merchandise. Jadi kita nggak bisa bagi ke semua. Okay. Next time ya guys. Right. But thank you untuk atensi kalian semua. Right. Banyak pertanyaan dari kalian dan itu Miss Mega yakin kalian bisa belajar dari pengalaman dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, juga jawaban dari Pak Teguh. Nah, sebelum mengakhiri kita ada satu pengumuman penting nih, yang tadi pengen hadiah. Silakan Pak Edi, tolong dibantu. The last slide. Kalian yang pengen hadiah, kita ada lomba. Lomba apa ya? Lomba desain. Oke. Lomba desain logo bertemakan anti bullying. Oke, nanti akan disebarkan di kelas-kelas ya. Lomba desain logo tema anti bullying. Original, tidak boleh copy dari internet, hanya boleh sebagai inspirasi. Boleh memakai elemen-elemen jika menggunakan Canva. Boleh hand draw dan dijadikan format digital. Boleh ada teks berupa slogan yang mendukung. Lalu kemudian minimal resolusi 1080 pixel. Nah, kalian boleh bekerja dalam tim terdiri dari 1 sampai 3 orang. Jadi boleh dalam tim atau individual. To date, Sabtu ini, 16 Desember, you still have time. And then akan dipilih 2 pemenang. Oke, 2 tim dengan hadiah voucher OVO
150.000 per tim. Nice. Oke. Dan logo tersebut di email ke Ibu Eva di eva@sdh.org.id dan Mr. Sam di samuel.anggara@sdh.org.id. Siapa yang berminat? That's great. Okay, you can choose your team, get some ideas, right? And send it by, dikirim kapan paling lambat? Sabtu 16 Desember. Right. Jadi tadi yang masih pengen hadiah, this is also your chance too. Right? And then you can also use some of the ideas from Pak Teguh from our session today. And you can also use the idea from your own. Just feel free. Kayaknya udah ada yang punya ide-ide nih. I see happy smile and excited face. Right? Oke, kita beri tepuk tangan untuk Pak Teguh hari ini. Thank you. Right. Jadi sekolah kita tidak mendukung bullying ya Pak ya. Sekolah kita anti bullying. Justru kita mau menghidupi kasih, ya, mengasihi saudara-saudara kita, bahkan mungkin saudara-saudara kita yang sulit kayaknya dikasihi, right? Dan percaya bahwa setiap dari kita adalah unik. Kalian semua punya kelebihan dan kekurangan, dan itu yang menjadikan kalian unik. Ayo kita belajar lebih mengenal satu sama lain, berkomunikasi. Kalau ada problem, talk it out, communicate better, right? And you can also use the sources from school or home. Talk to your parents, talk to your teachers, the counselors. Don't be afraid. Tapi kalau misalnya, aduh miss, salah terus miss, aku kok masih jatuh dan jatuh. Jangan, don't give up, right? You all grow and we'll see the changes starting from your heart. Hopefully, sesi hari ini kalian dapat sesuatu. Okay, at least the sentence, the questions, are you okay? Show your care, and also empathy to others. Okay, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur Tuhan untuk sesi yang boleh berjalan, untuk Pak Teguh yang sudah menyampaikan Tuhan, dan untuk para siswa yang juga telah meresponi dengan pertanyaan-pertanyaan, dan juga untuk setiap hati Tuhan yang ingin kami serahkan padamu Tuhan, untuk kami boleh mengasihi satu dengan yang lain Tuhan, dan kami boleh menjalin relasi dengan lebih baik lagi Tuhan, bahwa kami adalah pribadi yang unik dan kami perlu mencari cara bekerja sama untuk bisa mengatasi keberbedaan kami dengan bijaksana. Dan kiranya Tuhan, apa yang sudah kami pelajari hari ini boleh kami hidupi dan kami laksanakan dalam relasi kami bersama satu sama lain Tuhan. Dan kiranya Tuhan, hikmat-Mu, kasih-Mu boleh melimpah bersama kami Tuhan, dan kami boleh menjadi the best version of ourselves to glorify You, only You. Dan jika sebentar kami akan berpisah, Tuhan yang sertai, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang berikan berkat yang melimpah untuk Pak Teguh, untuk segala pelayanannya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, sungguh komunitas SDH dan seluruh kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Okay. Thank you, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ibu guru yang juga sudah mendampingi. Berikutnya kalian adalah break ya. Okay, so enjoy your break.
tinggalkan ruangan dengan bersih, dengan rapi, karena akan dipakai untuk yang berikutnya. Thank you all.